Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang istiqomah. Banyak yang istiqomah, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan, ujian, cobaan menimpa kehidupannya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa ikhlas dan istiqomah berada di jalan kebenaran apapun takdir yang datang kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini di MTS Taufiki, ya. Kajian Muslimah Ummahat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi tanda dari Allah bahwa kita akan bertemu kembali di surganya nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar ibu-ibu sekalian, sehat ya? Alhamdulillah semakin sehat ya. Saya membiasakan menggunakan kata semakin sebagai doa. Kalau ditanya Kang Zain apa kabar baik, alhamdulillah semakin baik. Walaupun agak batuk sedikit, nggak saya bilang saya sedang batuk, ya. Kenapa? Karena kan batuk itu penyakit dan penyakit itu aib, ya. Aib itu sebisa mungkin tidak disampaikan sama orang lain, kecuali memang terpaksa, ya. Apa kabar bahagia? Alhamdulillah semakin bahagia. Bagaimana Kang Zain, keuangan lancar? Alhamdulillah semakin lancar. Walaupun kadang-kadang lancar keluarnya, Bu, ya. Yang penting tetap semakin bahagia, ya. Jadi apa kabar Ibu, baik? Alhamdulillah semakin baik. Sehat? Alhamdulillah semakin sehat. Cerdas? Alhamdulillah semakin cerdas. Tua? Alhamdulillah semakin tua. Itu alhamdulillah bahagia. Jadi panjang umur ya. Baik ya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, terima kasih Ibu Yulia sebagai kesempatannya, Ustadz Taufik tadi yang telah membantu mempersiapkan, dan ibu-ibu sekalian yang hadir. Tema kita hari ini adalah mendidik bukan mendadak, mengajar bukan mengejar. Seni bertawakal kepada Allah dalam mendidik anak untuk mewujudkan impian anak tersebut, ya. Bukan impian kita, Bu, ya. Ya, banyak orang tua yang mau sibuk mewujudkan impian pribadinya, dibebankan kepada anak-anaknya. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya lengkapnya Nunu Zainul Fuad, ya. Yang undang lewat Ibu Dias, ya. Ya, panggilan biasa dipanggil Zain atau Kang Zain, ya. Saya dipanggil Kang, tujuan utamanya awalnya biar nggak dipanggil Ustadz sebetulnya. Karena saya bukan Ustadz, apalagi Ustazah, bukan, Bu, ya. Ya, tapi ternyata orang manggilnya Ustadz Kang Zain, ya tetap aja, ya ada Ustadznya, ya. Ya mudah-mudahan jadi doa, ya, Kang Zain. Orang Sunda jadi Kang gitu, Bu. Kalau orang Jawa kan Mas Zain, ya, Betawi Bang Zain. Saya orang Sunda. Kenapa orang Sunda? Karena saya lahir di Padang, Bu, ya. Lahirnya di Padang, tapi ibu saya orang Sumedang, bapak orang Cicalengka, ya. Mereka menikah, pindah ke Padang, lahir saya begitu, ya, alhamdulillah, ya. Jadi tetap USA saya, Bu, ya. Orang Sunda asli, ya. Alhamdulillah. Oke, saya sudah berkeluarga, Bu, sudah punya istri, 3 putranya, ya. Alhamdulillah, ya. Putranya, Bu, yang 3, Bu. Istri 1, Bu. Putra saya 3. Pertama laki-laki, yang kedua cowok, yang ketiga pria. Alhamdulillah, ya. Ya, jagoan semua, Bu. 3-tiganya udah kuliah, sedang kuliah sekarang 3-tiganya, alhamdulillah. Tapi istri saya perempuan, alhamdulillah, ya.
Nah, hari ini nauzubillah min dzalik. Ya, banyak laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Nauzubillah min dzalik. Semoga jauh itu terhindar dari keluarga kita, ya. Amin. Baik. Bapak sekalian rahimakumullah, tentunya kita ingin menjadi orang tua yang menerima tapi tidak kehilangan di bawah. Kita ingin menjadi orang tua yang mampu memaafkan tapi bukan malah membiarkan. Kita ingin jadi orang tua yang bisa bersyukur, bukan malah kufur, banyak mengeluh. Kita ingin menjadi orang tua yang tegas, tapi bukan keras. Kita ingin menjadi orang tua yang mampu toleran, tapi bukan pelin-pelan. Kita ingin jadi orang tua yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kita ingin jadi orang tua yang percaya diri, tapi tidak tinggi hati. Ingin jadi orang tua yang berserah, tapi bukan menyerah. Kita ingin jadi orang tua yang mampu mencontohkan, bukan malah bekerja sendirian. Kita ingin jadi orang tua yang mampu mengarahkan, tapi tidak. Kira-kira kita bisa nggak menjadi seperti ini? Pertanyaan besarnya adalah how? Bagaimana caranya agar kita bisa seperti ini? Bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang tua yang seperti ini? Dan ini tidak mudah. Bukan training sehari, 2 hari. Nah, menurut Ibu, mana sebetulnya yang lebih nikmat? Proses atau hasil? Proses. Betul ya Bu ya? Proses ya. Ustaz Taufik, soundnya mungkin ya, oke ya. Pas makannya atau pas kenyangnya nikmat Bu? Pas makannya ya. Betul Bu ya? Ya. Kalau kerja itu kira-kira nikmat tuh pas kerjanya atau pas gajiannya Bu? Nah, ini agak beda nih. Agak beda nih. Yang nikmat itu pas mendidiknya atau pas anak udah jadi orang hebatnya? Yang lebih nikmat, dua-duanya nikmat. Ya. Makan nikmat, kenyang nikmat kan ya. Mana yang lebih nikmat? Kenapa ini penting ditanyakan? Karena hari ini di mana kita menitik beratkan kenikmatan itu yang akan mempengaruhi kita. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk penyuka pencari kenikmatan. Kita minta di dalam surat Al-Fatihah juga, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kita pengen dapat nikmat. Kenapa pengen masuk surga? Karena di surga itu nikmat. Begitu, ya. Nah, kalau orientasi nikmat kita hanya pada hasil, disitulah kita akan merasa sengsara dalam hidup ini. Kenapa? Karena hasil itu di ujung. Kita baru bisa nikmat kalau udah sampai ujung. Tapi kalau kita mampu menikmati proses, maka hasil akan ikut nikmat. Ibarat sholat berjamaah, itu proses itu imam, hasil itu cuma makmum. Namanya makmum pasti ngikutin imam. Betul Bu ya? Iya. Maka di WhatsApp dulu pernah ada pertanyaan, sah nggak sholatnya? Kalau makmumnya pakai peci putih, imamnya peci hitam. Sah nggak Bu sholatnya Bu? Tidak sah. Karena imamnya peci hitam. Imam kan harusnya orang ya, masa peci jadi imam? Ya. Ini masih pada fokus Bu ya? Ya ini soalnya pengalaman pertama saya ini, saya ngisi kajian pakai hijab ini ya. Pengalaman pertama saya ini ya. Iya. Jadi biasanya kalau nggak pakai hijab kan ada yang kurang fokus, saya tegur tuh ya. Kalau ini kan nggak kelihatan ya. Ibu-ibu saling mengingatkan berarti ya. Baik, saya akan pakai motivasi spiritual surat Al-Ashr. Ini surat yang termasuk yang sangat populer, yang sering kita baca kalau sholat sendirian, sholat sunnah Bu ya. Surat Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Jadi orang-orang yang
Rugi adalah orang-orang yang tidak menghargai waktu. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak mampu berdamai dengan waktu. Yang hidupnya tidak kekinian. Orang-orang yang rugi adalah yang hidupnya sekarang tapi pikirannya ada di masa lalu. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang hidupnya sekarang tapi sibuk mengkhawatirkan masa depan. Demi waktu. Kalau hari ini kita masih punya trauma masa lalu atas pendidikan diri kita kepada ibu kita atau guru-guru kita, itu berarti kita secara tidak langsung sedang mengkrit anak-anak kita kurang lebih akan sama dengan itu. Contoh, ibu mungkin dulu pernah di zaman dulu pernah kesel sama ibu sendiri, sama orang tua ya. Orang tua ibu pernah marahin ibu di hadapan teman-teman ibu, misalkan gitu Bu. Ya, ibu malu banget ya. Terus ibu punya azam, saya kalau punya anak, ya, saya nggak akan melakukan seperti yang orang tua saya lakukan kepada saya. Ibu lupa memaafkan orang tua ibu, maka bisa jadi sekarang ibu lebih parah daripada orang tua ibu. Paham Bu maksudnya Bu ya? Kenapa? Karena belum berdamai dengan masa lalu, dengan waktu. Maka dalam ilmu pendidikan wal asr ini penting. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan masa depan. Berdamai dengan masa depan namanya tidak khawatir, berdamai dengan masa lalu namanya tidak sedih. Khawatir itu tentang masa depan, sedih tentang masa lalu. Maka dalam Al-Quran, Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian sedih. Ada khawatir tentang masa depan, sedih tentang masa lalu. Tidak ada khawatir tentang masa lalu, betul Bu? Khawatir pasti tentang masa depan. Gak ada orang nangis. Kamu kenapa nangis? Saya kehilangan uang. Kapan hilangnya? Besok. Kan aneh. Pasti ya masa lalu. Ya. Oke, yang namanya sedih itu masa lalu, namanya khawatir masa depan. Maka kita upayakan, kita pastikan diri kita sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan dalam mendidik anak-anak kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita dengan mental masih terjebak dengan masa lalu, dengan kebencian. Saya tidak ingin mendidik anak-anak saya sebagaimana orang tua saya dulu. Saya tidak ingin, ya bahasanya itu bahasa-bahasa dendam secara tidak langsung. Kecewa atas pendidikan orang tua kita, pendidikan guru-guru kita di masa lalu. Maafkanlah berlapang dada tentang masa lalu. Supaya lebih ringan hidup ini. Ya. Dan masa depan kita tidak banyak khawatir. Tidak banyak khawatir tentang masa depan. Nah setelah itu kan ditegaskan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali manusia yang beriman. Namanya iman itu kan ya rukun iman lah gampangnya. Saya tidak akan bahas semuanya, cuman ada salah satu rukun iman yang paling luar biasa terkait dengan waktu ini ya, yaitu iman, rukun iman yang keenam. Apa Bu? Iman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Iman kepada takdir. Ya. Sejauh mana kita mampu beriman kepada takdir Allah, sejauh itulah insya Allah kita mampu mendidik anak-anak kita. Beriman kepada takdir Allah ini bukan sekedar terpaksa menerima yang sudah Allah tetapkan, tapi ridho. Ya, ridho menerima takdir yang sudah Allah berikan. Bukan hanya ridho, bahkan dalam satu tahap tertentu mencintai takdir yang Allah berikan. Kalau kita sudah sampai level itu, imannya Masya Allah, Tabarakallah, insya Allah Allah akan beri banyak kemudahan, keringanan, di balik kesulitan. Kesulitan pasti ada. Dalam mendidik anak pasti ada kesulitan, bahkan banyak kesulitan. Dan orang-orang beriman diuji dengan berbagai kesulitan, namun bisa merasa tenang, lapang karena imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar, baik dan buruk. Kenapa ada kalimat baik dan buruk? Karena memang anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita itu punya kelebihan, punya kekurangan. Maka namanya qadar itu ya baik dan buruk. Yang jadi masalah adalah kita sebagai orang tua hanya ingin melihat kelebihan anak-anak kita, tapi tidak siap melihat keburukan-keburukannya. Maka ini penting ya. Illallazina amanu wa amilus sholihati. Berarti beramal soleh mulai dari diri kita ya. Mulai dari diri kita terlebih dahulu ya.
amal soleh. Baru konsep berikutnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati. Jadi bahasanya itu bisa diperhatikan lebih baik ya, Ibu ya, Bunda. Saling menasehati, bukan menasehati satu arah tapi saling. Jadi kita sebagai orang tua ngasih masukan sama anak-anak kita, nak kamu tuh menurut Umi sebaiknya begini-begini. Nah, menurut kamu Umi sebaiknya gimana? Nah, itu salah satu contoh saling menasehati. Tapi kadang-kadang satu arah orang tua maunya hanya menasehati. Tapi ketika anak kasih nasihat sama kita, kita menolak. Ya. Maka itu kalau dalam bahasa komunikasi namanya bukan asertif. Asertif itu saya oke, kamu oke. Nah, gitu. Maka bahasa Quran itu sangat indah, sudah asertif dari dulu. Saling menasehati. Orang tua nasihatin anak, anak juga nasihatin orang tua. Ya, kebiasaan dari dulu yang tumbuh ya adalah orang tua nasihatin anak, ketika anak nasihatin orang tua mengatakan kamu tahu apa. Tapi ternyata sekarang terbukti di era teknologi orang tua yang tertinggal daripada anak-anaknya. Ya. Maka banyak orang tua yang tidak tahu banyak, sedangkan anak-anaknya tahu banyak. Ya, terbukti. Makanya penting konsep saling menasihati. Yang penting apa? Watawasobil hak, watawasobis sabar. Yang penting nasihatinya benar dan sabar. Maka menasihati itu ada mendidik, ada mengajar. Ya. Mendidik bukan mendadak, mengajar bukan mengajar. Ya. Pakai yel-yel boleh Bu ya? Bu, halo? Ya, biar tidak terjadi bismikallahumma ya. Oh, bismika. Ya. Jadi kalau saya bilang mendidik, ya Ibu jawab bukan mendadak. Ya. Kalau saya bilang mengajar, jawab apa? Bukan mengajar ya. Mendidik bukan mendadak. Mengajar bukan mengajar ya. Maksudnya apa? Maksudnya mendidik itu menyampaikan kesabaran. Jadi mendidik itu tentang hati. Tapi sabarnya harus benar. Ya. Sedangkan mengajar itu ya menyampaikan kebenaran, tapi harus dengan sabar. Jadi dua-duanya harus dipakai. Ya. Mendidik ini memang banyak tugas orang tua, di dalam rumah. Sedangkan mengajar itu ya banyak tugas di luar rumah. Ya. Mengajar itu lebih ke ilmu, mendidik ke hati. Ya. Gitu ya. Mendidik bukan mendadak, mengajar bukan mengajar. Ya. Jadi mendidik itu butuh waktu, sedangkan mengajar itu butuh ilmu. Mendidik itu harus sabar dan benar. Mengajar itu harus benar dan sabar. Mendidik itu tawakal bukan tak kawal. Tahu tak kawal di sini? Nah, sukanya ngawasin aja terus. Ya. Mengajar itu harus mengajar itu berakal bukan berhayal. Kan ngajarin nakut-nakutin. Awas lu nanti ada hantu. Ada suka gitu sama anak-anaknya? Ya. Mendidik itu berserah bukan beresah. Mengajar itu berbenah diri sendiri dulu, bukan berkilah, bukan hanya mau memerintah. Ya. Khair. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ini setelah ayat kursi 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Penting ya. Kenapa? Sesungguhnya telah jelas. Qad tabayyan telah bayinah ya, telah tabayun kalau kita bilang itu ya, telah terbukti ya. Perbedaan antara arus itu kebenaran juga bermakna kecerdasan minal goy daripada selain itu yaitu kesesatan kebodohan. Ya. Jadi kenapa tidak perlu dipaksa? Ya, karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang cerdas, mana yang bodoh.
Maka tugas kita adalah sebagai orang tua mencerdaskan anak. Sehingga anak kita itu tidak terpaksa melakukan kebaikan gitu. Yang jadi masalah adalah anaknya maaf tidak cerdas, orang tuanya maksa dia berbuat baik sambil anaknya nggak paham. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisamala. Barang siapa yang ingkar pada tagut, pada sesembahan selain Allah, kepada aturan selain Allah, lalu beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Berarti dia sudah Allahus Somad, Allah sebagai tempat bergantung, ya, bergantung. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, kepada makhluk, bahkan bukan kepada lembaga pendidikan. Wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat ini jelas ya, beragama itu tidak boleh paksaan. Termasuk bagian dari beragama adalah mendidik anak-anak kita. Tidak ada paksaan, ya. Yang ada adalah kecerdasan, mencerdaskan, menyadarkan, itu tugas kita sebagai orang tua. Ya. Dan ternyata dari berbagai macam teknik mendidik anak, setelah saya amati, ya, teknik bertanya itu lebih mencerdaskan dan menyadarkan dibandingkan teknik lainnya. Jadi teknik itu ada bertanya, ada memerintah, ada melarang, ya, ada marah juga ya, marah ya. Jadi ada marah, memerintah, melarang, satu lagi teknik bertanya. Kenapa teknik bertanya ini agak jarang ya digunakan oleh orang tua? Karena butuh kesabaran teknik bertanya ini. Nggak langsung jadi itu, anak itu nggak langsung gerak, kitanya butuh sabar dalam bertanya. Kenapa bertanya ini penting? Ternyata jiwa kita, bunda sekalian rahimakumullah, jiwa kita sebelum lahir ke dunia ini, itu tidak diperintah, tidak dilarang oleh Allah, tapi ditanya. Ada di surat Al-A'raf ayat 172. Saya bacakan ayatnya artinya, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari zuhur, tulang belakang sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi sebelum itu masih di dalam rahim, ya, Allah mengambil kesaksian kepada jiwa mereka, seraya berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Jadi Allah itu bertanya, bukankah aku ini Tuhan? Bertanya, bukan memerintah, sembahlah aku, bukan begitu. Bukan juga melarang, jangan sembah yang lain, bukan begitu. Bayangkan jiwa kita ketika pertama kali memiliki kesadaran, sama Allah tidak dikasih perintah, tidak dikasih larangan, tapi dikasih apa, Bu? Pertanyaan. Alastu birabbikum, ditanya. Mereka menjawab, balas sahidna, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lalai atau lengah terhadap ini. Bertanya. Ya. Jadi mendidik yang mendasar itu adalah membangun kesadaran. Ya. Mendidik yang mendasar itu membangun kesadaran. Dan ini prosesnya panjang. Nggak kelihatan hasilnya saat itu. Gitu. Walaupun kadang-kadang itu bisa terjadi, tapi langka. Rata-rata prosesnya tuh panjang. Seperti menanam. Bu, kalau nanam cabai, itu panennya kapan, Bu? 3 bulan, Bu. Ya, 3 bulan udah panen, Bu, ya, cabai ya. Tapi kalau yang ditanam pohon jati, panennya kapan, Bu? Wow. Ya, 5 tahun juga belum terlalu bagus. 10 tahun, ya pas lah, minimal 10 tahun, Bu, ya. Minimal, ya. Kira-kira kalau dijual mahal cabai apa pohon jati, Bu? Jati. Ibu pengen punya anak yang mahalan atau murahan, Bu? Kang Zen, saya pengen punya anak yang mahal, tapi ditanamnya kayak cabai. Langsung jadi. Nah itu masalahnya, kita punya mindsetnya begitu, nggak sunatullah gitu. Ya, membangun kesadaran. Ya, jadi kurangi perintah. Bukan tidak boleh merintah, Bu. Ini nanti salah kaprah lagi. Ya, kurangi. Ya, kurangi. Ya, kurangi perintah, kurangi larangan, baru hindari marah. Perbanyak
Bertanya, itu tekniknya. Ya, perbanyak bertanya. Nah, jadi saya pernah datang ke sekolah Bu ya, survei gitu ya, ke sekolah di Bekasi. Nama sekolahnya tuh Sakura Sibgoh Al Quran, punyanya ownernya tuh Ustadz Deka namanya, yang punya rumah autis juga. Jadi saya ke sana ya, di sana ketemu salah satu gurunya ya, dan kebetulan di situ istri saya, kan saya sama istri ke sana melihat ada anak sedang duduk di atas meja tuh Bu. Sedang duduk di atas meja sama gurunya nggak langsung diperintah turun, pindah ke kursi nggak gitu, atau dilarang jangan berdiri atau duduk di atas meja. Itu kan larangan dan perintah ya. Tapi dikasih pertanyaan, Bu. Sedang apa nak? Sedang duduk Bu Guru. Di mana duduknya? Di atas meja Bu Guru. Masya Allah. Menurut kamu meja untuk apa? Untuk belajar Bu Guru. Pinter. Ya. Kalau duduk baiknya di mana? Di kursi lah Bu Guru. Masya Allah, pinter. Terus kamu sekarang mau ngapain? Pindah Bu Guru. Pindah dia. Ya. Masya Allah ya. Panjang nggak Bu prosesnya Bu? Tapi anak itu pindahnya kira-kira terpaksa atau sadar Bu? Sadar. Nah gitu. Ya. Kan kita mah maunya langsung perintah atau kalau perlu langsung kita pegang, kita pindahin anaknya duduk diam lo di sini gitu ya. Nah begitu Bu. Jadi memang mendidik itu bukan mendadak ya. Ya. Mengajar itu bukan mengejar. Butuh waktu, butuh ilmu, butuh benar, butuh sabar. Bertanya, ya, bertanya. Nah sekarang saya juga akan bertanya sama ibu-ibu sekalian ya. Mohon ikhlas menjawab Bu ya. Ya. Apa faktor penyebab utama sehingga Anda mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak Anda di sekolah atau pesantren Islam? Di sini kan namanya MTS Bu ya. MTS Taufiki. 1. Kami ingin anak kami itu mandiri dan tumbuh dewasa dalam bertakwa kepada Allah. 2. Anak kami sulit diatur. Kami kesulitan mendidiknya. Akhirnya kami sekolahkan di sini. Ya. 3. Ini adalah keinginan dari anak kami. Kami hanya memfasilitasi. 4. Kami yakin bahwa sekolah Islam atau MTS ya adalah partner terbaik untuk kami dalam mendidik anak-anak kami. Ibu, mindsetnya yang mana Bu Ibu pakai Bu? Bener Bu ya, nomor 4 Bu ya? Alhamdulillah. Ya, ini penting nih, niat ini penting Bu. Innama amalu bin niat ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya ya. Ini mindset ya. Karena tidak sedikit orang yang mindsetnya nomor 2. Ya, nomor 2. Dan kalau saya kira-kira pikir-pikir mungkin paling banyak nomor 1 mindsetnya ya. Nah, itu pengen mandiri, apalagi pesantren dan sebagainya ya. Nah, mindsetnya harusnya nomor 4 paling bagus di antara semuanya. Ya. Karena kita tidak mengalihkan tanggung jawab pendidikan itu kepada lembaga sekolah, tetap tanggung jawab sebagai orang tuanya. Karena Allah sudah melahirkan anak-anak itu dari rahim bunda, ya, maka bundalah yang harusnya mendidiknya. Ketika ada lembaga lain masuk mendidik anak-anak kita, itu partner sifatnya. Tapi tanggung jawabnya tetap di bunda. Sehingga bunda sebetulnya tidak punya hak ya menyalahkan siapapun termasuk sekolah. Anak saya kok jadi gini? Waktu belum sekolah nggak gini? Nah, misal gitu ya. Anak saya dulu misalnya nurut sama saya, tapi setelah sekolah sekarang dia sering membantah. Memang di sekolah diajarin apa? Itu nyalahin sekolah. Ya, karena mendidik ini tetap tanggung jawab orang tua. Oke. Nah, menurut Anda dengan kehadiran anak maka 1, Anda memiliki tugas untuk mendewasakan anak Anda. 2, Anda menjadi semakin dewasa. Yang mana mindsetnya biasanya? 1 apa 2? Ini beneran nih, 2 ya? Alhamdulillah. Ya, saya mah percaya aja nih ya. Yang jawab 1 kan diem kan? Ya. Oke ya. Karena kalau kita jawabannya nomor 1, tugas saya adalah mendewasakan anak-anak saya.
Maka seringkali kita sebagai orang tua nggak dewasa dalam mendidik anak-anak. Kamu bisa sabar nggak sih jadi anak? Dia sendiri sedang nggak sabar, gitu ya. Ini contohnya ya, contoh ingin mendewasakan anak tapi lupa mendewasakan diri sendiri. Saya tanya lagi ya, jangan bosan jawab Bu ya. Menurut Anda, mendidik dan mengajar anak itu tugas siapa? 1, tugas orang tua di rumah. 2, tugas guru di sekolah, pesantren. 3, tugas lingkungan di sekitarnya. Orang tua, alhamdulillah. Tugas orang tua, ya. Walaupun kalau bicara nanti di bab mengajar nih, bab khusus mengajar, ini guru dan lingkungan itu lebih banyak berperan. Karena mengajar itu di wawasan, di masalah ilmu. Sedangkan mendidik di masalah qalbu. Ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Anfal dari 7 sampai 28. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian padahal kalian mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Secara tidak langsung ayat ini secara tidak langsung, bukan langsung Bu ya. Secara tidak langsung kita bisa memaknai bahwa ternyata tidak sedikit orang-orang tua yang berstatus pengkhianat Bu. Diamanahi anaknya diamanahi lagi ke yang lain. Ya, makanya ketika anak kita masukkan ke lembaga sekolah termasuk ke MTS Taufiki ini, mindsetnya harus benar, bukan mindset lari dari amanah Allah. Susah nih anak ini harus sekolah Islam ini ya. Ya, saya nyerah kalau bukan sekolah Islam. Nah ini ya. Jadi bahasanya itu bahasa putus asa yang dipakai ya. Hati-hati, karena niat itu kan energi. Energi itu akan mempengaruhi nanti kinerja energi yang ada di sekitarnya. Pengaruh kepada anak-anak kita. Maka jangan sampai kita termasuk orang tua yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Mengkhianati amanah-amanah yang sudah Allah percayakan kepada kita. Harta dan anak-anak kita. Ya. Ketika kita pun titipkan, mindsetnya adalah partner dalam mendidik anak-anak kita, tanggung jawabnya adalah kita sebagai orang tua. Ya, tanggung jawabnya nggak boleh dilimpahkan kepada sekolah, nggak boleh. Kita sebagai orang tua. Itu tanggung jawabnya ya. Oke. Menurut Anda adalah orang tua yang menenangkan, menyenangkan, atau menegangkan? Hah? Satu. Tiga-tiganya ya. Yang dominan yang mana nih kan gitu. Ya gampangnya segini, kalau ibu datang, anaknya bilang, Alhamdulillah Umi datang, berarti itu menenangkan. Alhamdulillah ada Umi, berarti apa? Menyenangkan. Aduh si Umi datang. Yang mana ini biasanya? Bunda ya, Haira. Mana yang lebih Anda sukai? Mindset lagi, anak yang nurut tapi nggak punya pendirian, atau anak yang sulit nurut tapi berani memutuskan dan bertindak? Coba jujur. Kang Zen pilihan ketiga dong katanya. Apa pilihan ketiga? Anak yang sulit nurut dan nggak punya pendirian. Lebih parah lagi kan. Kenapa? Karena biasanya anak yang nurut sama orang tuanya, dia bisa jadi nurut juga sama orang lain karena sifatnya penurut. Sama siapapun dia Tapi anak yang sulit nurut sama orang tuanya bisa jadi dia juga sulit nurut sama orang lain. Karena memang sifatnya suka melawan. Orang tua aja dilawan apalagi orang lain. Jadi nggak mudah keajak, punya pendirian, nggak mudah diajak-ajak sama orang lain. Ya.
Jadi Bunda harus bersyukur gitu ya ke depannya setelah acara ini. Kalau anak Bunda dikasih perintah nggak nurut, maka bersyukur. Alhamdulillah, berarti anak saya punya pendirian. Calon pemimpin. Ya, calon pemimpin. Kenapa? Kan yang nurut itu bawahan biasanya kan. Ya. Kalau yang sulit nurut itu berarti yang suka nyuruh, ya, pemimpin ya. Alhamdulillah ya, insyaallah. Menurut Anda, selama ini anak Anda itu lebih banyak memberi atau lebih banyak meminta? Itu nggak ada yang jawab nih. Halo? Memberi apa meminta? Memberi apa meminta? Meminta. Yang nggak jawab, yang diem nggak punya pendirian atau gimana nih? Oke ya. Menurut Anda, anak Anda itu anugerah atau masalah? Nah, ini kan kompak nih. Ya. Coba saya tanya lagi, menurut Anda anak-anak itu anugerah atau masalah? Nah, terus sekarang yang kompak ya. Jadi menurut Anda anak-anak itu lebih banyak memberi apa meminta? Kira-kira yang namanya anugerah itu banyak memberi apa meminta? Ini kok jadi konflik nih. Kontras ini ya. Jadi anak itu lebih banyak memberi apa meminta, Bun? Memberi. Minimal memberi titel kepada kita, oh saya sekarang sudah jadi ibu karena sudah punya anak. Gitu. Minimal memberi. Ya, tidak sedikit orang tua ya termasuk saya dulu waktu kerja ya, pagi-pagi, pulang petang, bahkan malam kan itu ya. Pulang-pulang lihat anak masih kecil, badan yang lemes langsung seger. Lihat senyuman anak. Ya, berarti anak itu memberi apa meminta? Memberi. Anak itu memberi. Kadang-kadang orang tua mindsetnya anak itu banyak meminta, jadi stres. Ya, karena mindset kita. Padahal kalau ditanya, anak itu anugerah atau masalah? Pasti jawabannya anugerah. Ya. Lihat lebihnya, bukan kurangnya. Ini gambar apa, Bun? Titik. Ada yang punya pendapat lain? Lingkaran. Punya pendapat lain? Kertas putih. Ya, betul. Ya. Ini gambar kertas putih, Bu. Ya. Siapa suruh lihat yang hitamnya? Ya. Kita ini ya begitu. Lebih mudah menangkap basah kekurangan anak-anak kita dibandingkan menangkap basah kelebihannya kan gitu. Dan kadang-kadang kita bahagia, tuh kan ketahuan kamu yang melakukan selama ini. Kalau kita mau jujur, kelebihan anak kita jauh lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Kenapa ada kurangnya sih? Ya, itulah namanya kadar ya. Beriman kepada kadar. Namanya kadar itu ada baiknya, ada buruknya. Begitu memang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita kefujuran dan ketakwaan. Ada positif, ada negatif. Ya. Ibu nanti punya anak itu akan berputar tuh secara ilmu kepribadian. Ada tipe akar, ada buah, ada cabang, ada daun. Akar itu bahasa lainnya melankolis. Kelebihannya anaknya tuh teliti, teratur, rapi, disiplin. Tapi kekurangannya kaku, sulit bergaul. Ya. Pasti gitu, ada plus, ada minusnya. Tipe sanguin atau tipe buah. Kelebihannya orangnya ceria, semangat, antusias. Kekurangannya nggak rapi, pelupa. Ada orang tipe cabang, koleris, kelebihannya tegas, berani, memimpin. Kekurangannya apa? Galak, suka marah. Ada yang tipe daun atau plekmatis, penurut, santun, toleran. Kekurangannya itu tidak punya pendirian, pelin-pelan. Ya. Semua ada kelebihan, ada kekurangan. Kang Zen, saya pengen punya tipe anak yang sempurna, nggak ada. Ya, pasti ada kelebihan, ada kekurangan sebagaimana kita. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Qadar itu baik dan buruknya, kan gitu. Ada baik, ada buruk. Ya. Khair. Ibu kalau wajah ibu dikasih satu saja jerawat di samping hidung, di pipi ya. Terus ibu bercermin, yang pertama kali ibu lihat jerawat ibu apa hidung ibu? Jerawat. Memang besar mana hidung sama jerawat, Bu? Nah gitu ya. Makanya ya, kufur nikmat itu pedih gitu ya. Nggak bisa menikmati yang besar, akhirnya pedih.
tidak menikmati yang kecil, ya. Jika anak Anda berbuat sesuatu yang tidak sesuai keinginan Anda, maka biasanya apa respon pertama Anda? 1, kecewa, 2, marah, 3, nerima. Biasanya apa? Respon pertamanya nih, respon pertamanya. Kecewa, ya. Ada yang langsung nerima? Jarang ya. Iya, atau kecewa dulu, habis itu marah terus nerima. Nah, yuk kita pahami ya. Ya, soundnya sebentar ya. Ini perlu pakai sound ini. Ya, saya ini bisa dikeluarkan suaranya, Ustadz Taufik. Uh-oh. Nah. It's no big deal. It's probably not even quicksand. I'm gonna have a good laugh about this tonight with the guys. Tahap pertama nolak dulu, denial. Ya. Tahap kedua, ya. Well, this is Marah. Tahap kedua. Ya, marah-marahnya sengaja saya sensor ya, suaranya di. Karena apa? Orang marah kasar ya. Kita kadang-kadang marah suka nyebutin nama-nama binatang, betul ya? Nah, ini masa dia nyebutin nama-nama kita? Ya? Enggak gitu ya. Step ketiga dia tawar-menawar mulai. Listen, if you would just give me a mulligan on this quicksand thing, I promise, no more peeing on your shorter creatures. But did you get a deal? Step keempat, depresi. Ini 5 tahapan kedukaan, kesedihan dari Dr. Kubler-Ross ya. Ini secara ilmu psikologinya gini. Yang kelima baru apa? Nerima. I bet heaven has all the tender leaves I can eat, and everyone gets their own Slurpee machine. Yeah, take me, sweet death. I await your loving embrace. What? Oke. I think I hit the bottom. Dan dia ternyata berhasil sampai selamat ya. Setelah apa? Nerima. Dan kita lihat ya. Ketika kepalanya diinjak oleh binatang kecil ini, dia nggak marah. Padahal dia dalam keadaan terkurung. Tapi bayangkan ketika dia masih berdiri di atas di atas tanah yang normal, di atas rumputan itu, tidak terkurung di pasir cepat ini, maka kepalanya diinjak, mungkin dia akan sangat marah. Kenapa dia nggak marah? Karena dia sudah nerima. Nah, kenapa orang tua mudah marah sama anaknya? Karena belum nerima. Kenapa sih anak saya itu kayak gini ya? Beda sama anak orang. Ya. Kenapa anak saya ini susah? Padahal abinya gini, tapi anaknya kok gini? Ya. Artinya apa? Ketika kita masih membanding-bandingkan ya kekurangan anak kita dengan kelebihan orang lain, ya maka di situ ada tidak nerima. Maka tahapan menurut Kubler-Ross, ya Dr. Kubler-Ross, yang pertama adalah orang biasanya nolak dulu, denial. Kok gini ya? Kok gitu ya? Gue nggak suka diginiin, gue nggak terima. Nah, itu penolakan, denial. Tahap kedua, marah-marah. Marah-marah tahap kedua, ya. Ya. Ibu yang sering marah sama anaknya berarti sedang ada di mana? Tahap kedua. Setelah nolak itu, ya. Tahap ketiga, di situ nawar, tawar menawar, ya. Tawar menawar sama Tuhan, ya. Ya Allah, ya. Tolonglah, saya sudah berusaha ya Allah. Tolong bantu anak saya ya Allah. Biar dia bisa hafal 30 juz, ya kan misal gitu ya. Tawar menawar sama Allah. Saya janji, saya akan sedekah setiap subuh ya Allah. Ya, supaya anak saya ini pintar, cerdas, lebih baik lagi, ya. Tawar menawar, ya. Sama anaknya juga tawar menawar, ngobrol, ya. Ternyata nggak berhasil juga, akhirnya apa? Depresi, sedih, ya. Depresi, sedih, nangis, ya, mudah tersinggung, baperan, basian, ya. Tahu baper, terbawa perasaan, basi, terbawa emosi, ya. Ya, aduh. Masya Allah ya, nah, depresi aja bawahnya. Nah setelah itu capek kan, habis energi akhirnya Bu ya. Capek.
Udah capek gitu, mau marah nggak ada tenaga, ya, mau menawar nggak ada tenaga, akhirnya ya sudah deh, nyerah. Cuma nyerahnya bukan kepada keadaan, nyerah kepada Allah. Akhirnya namanya nerima. Ya udah ya Allah, saya terima takdirmu. Nah, kalau kita mau lihat polanya begini, ya penelitiannya juga mengatakan polanya begini. Kalaulah segala sesuatu ujung-ujungnya harus diterima, kita harus ridho dengan itu. Kenapa nggak sejak awal kita ridho aja udah? Kan kita sering bilang, Rodi itu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Saya ridho ya Allah sebagai Rabb kami. Saya ridho Islam sebagai agama kami. Saya ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kami. Saya juga ridho. Disebutkan anak-anak kita ini sebagai anak kami. Saya ridho dia sebagai suamiku. Saya ridho dia sebagai tetanggaku. Saya ridho. Gitu Bu. Ya, nerima tuh gitu. Ya, jadi ketika nerima, kita nggak mudah emosi, nggak marah. Ya, karena apa? Sudah nerima. Toh segala sesuatu setiap takdir Allah tadi kan udah belajar nih. Iman kepada takdir sedikit ya. Setiap takdir Allah pasti terjadi dan tugas kita ya, bukan mengubah takdir Allah, tugas kita adalah merespon takdir Allah dengan yang terbaik. Namanya nerima. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar, semua sudah terukur, tidak akan tergusur, semua sudah terukir, tidak akan tersingkir, semua sudah tertulis, tidak akan terkikis, semua sudah tertuang, tidak akan terbuang. Tidak ada yang salah dengan takdir Allah, yang salah adalah respon kita terhadap takdir Allah. Yang perlu diubah bukan takdir Allah, yang perlu diubah adalah respon kita, nasib kita, ikhtiar kita, itu yang perlu kita ubah. Ya. Maka ridho yang penting. Nerima itu kan ridho bahasa lainnya. Itulah jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Saling ridho kepada Allah. Itulah nafsul mutmainnah. Kita bisa tenang mendidik anak-anak kita kalau kita sudah saling ridho dengan Allah. Ya Allah, saya ridho dengan ketetapanmu, ridhoilah aku. Saya ridho dengan anak-anak yang kau amanahkan kepadaku, ridhoilah aku. Saya ridho dengan suami yang kau titipkan kepadaku, ridhoilah aku. Saya ridho dengan rumah yang sekarang aku tinggali, ridhoilah aku. Saya ridho dengan kendaraan yang kau amanahkan, ridhoilah aku, ridho. Maka kalau udah ridho, insya Allah kesananya jauh lebih indah. Udah nerima jauh lebih nyaman. Bukan karena sesuatu itu indah lalu kita terima, tapi karena kita terima segala sesuatu menjadi semakin indah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Al-Baqarah 216. Ya. Saya pernah dikasih datang training sebuah tempat di Surabaya, ya. Setelah itu dikasih sambal burudi, Bu. Ada yang tahu nggak, Bu? Itu pedasnya luar biasa. Itu pertama kali saya makan sambal berudi dan terus terang saya langsung nangis, saya keluar air mata begitu ya. Air mata, keluar keringat ya. Ingus juga maaf keluar sedikit saking pedasnya. Akhirnya saya makan sedikit, nggak saya lanjutkan Bu. Karena ini menyiksa buat saya, bukan sambal yang nikmat. Tapi tuan rumahnya bilang, Kang Sin, ini sambal ini terkenal di sini. Ya, enak Kang Sin. Oh gitu ya. Akhirnya apa? Karena saya penasaran kok orang bisa bilang enak. Padahal ini bagi saya ini menyiksa. Akhirnya saya fokus sama enaknya, Bu. Fokus enaknya di mana, saya cari-cari, saya makan lagi, coba lagi, terus doyan Bu saya. Ya. Akhirnya saya bawa oleh-oleh, Bu. Kasih ke istri saya juga doyan. Masya Allah ya. Jadi ternyata di situ saya melihat, oh bukan karena sesuatu itu enak, lalu saya terima, tapi karena saya mau menerima segala sesuatu menjadi lebih enak. Jadi kalau kita hari ini merasa nggak nyaman sama pasangan, nggak nyaman sama anak-anak, ya, itu tanda-tanda kita nggak nerima mereka seutuhnya gitu. Kenapa kita nggak nerima mereka seutuhnya? Karena kita nggak nerima takdir Allah kan gitu. Kenapa nggak nerima takdir Allah? Karena secara tidak langsung bawah sadar kita masih meragukan kemampuan Allah dalam berbuat adil kan gitu. Allah memang takdirkan kepadaku yang nggak bermanfaat. Nauzubillahimin. Ya, paham tuh? Paham. Nah, insya Allah. Maka wajar kalau ada hadis yang berbunyi ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua
dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang. Khair. Jadi ya bunda sekalian rahimakumullah, tanyakan diri kita, sudahkah kita ridho diamanahi anak yang Allah berikan sekarang? Jadi bahasanya saya mengurangi, bahkan saya menghindari bahasa anak itu titipan Bu ya. Bukan Bu ya, amanah. Ya. Anak itu amanah ya. Nanti setelah usia 12 usia balik ya, itu mungkin bisa berubah jadi titipan. Ya. Tapi sebenarnya anak itu amanah. Kadang anak itu pinjaman aja, pinjaman. Namanya pinjaman itu Ibu kalau berusaha Bu ya. Ibu bikin usaha dikasih pinjaman modal Bu. Supaya apa Bu? Supaya Ibu berkembang. Usahanya tumbuh, betul Bu ya? Sama, Allah pinjamkan anak sama Ibu supaya apa? Supaya Ibu bertumbuh. Berkembang kesadaran, ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah ya. Karena titipan itu agak gimana ya? Ya. Orang banyak bilang contoh harta adalah titipan. Nah, sedangkan kita punya konsep yang namanya nitip itu, ya namanya nitip itu nggak boleh digunakan Bu. Kan nitip, Bu saya nitip motor di sini ya. Nah, motornya nggak boleh Ibu pakai kan nih, nitip. Ya. Bu saya pinjemin motor ya, motornya boleh dipakai? Boleh kan pinjam. Nah begitu. Jadi amanah itu ada titipan, ada pinjaman, ya, ada pemberian ya. Nah ini perlu kita cermati lebih dalam. Ya. Jadi Ibu ridho kepada anak-anak Ibu, Allah akan ridho kepada anak-anak. Mana yang seharusnya lebih diutamakan Bunda? Mengatur atau mengubah diri sendiri, mengatur atau mengubah anak-anak Anda? Diri sendiri ya. Jadi lebih mudah mengubah diri atau mengubah orang lain? Mengubah diri. Lebih sering mengubah diri sendiri atau mengubah anak-anak Bunda? Ya. Yang diutamakan satu, cuman kita sering kali kadang-kadang nomor 2 ya. Jadi polanya sebetulnya kitanya berubah sebagai orang tua, kitanya tenang ketika berubah, nyaman dengan perubahan itu, kita dekat sama Allah, terus kita dekati anak kita. Insya Allah anak kita akan terpengaruh sama kita. Itu polanya ya. Dan itu pola ini ya belum lama juga saya sadari ya. Dulu kesadaran saya cuma di kesadaran contoh saja. Di kesadaran contoh. Bunda cuman lihat ini lihat gambar saya juga atau lihat ini saja apa? Oh, dua-duanya lihat ya. Boleh kalau gitu tangannya diangkat begini Bun. Kelihatan ya? Saya kira cuma lihat itunya doang tadi ya. Oke. Slide doang. Oke, boleh dikepalkan begini ya. Coba arahkan ke dagu ya, dipukul-pukul dagunya. Dagu di mana Bunda? Dagu. Bunda, walaupun saya nggak lihat, kayaknya pada pindah ke jidat nih. Ya, oke ya. Nah, Bunda rahimahullah ya. Jadi ternyata saya dulu menyangka bahwa anak itu berubah mencontoh orang tuanya, begitu. Dan itu anak saya itu sampai SMP masih nyontoh, suka ke masjid dan sebagainya. Tapi setelah SMA, ternyata tidak mudah lagi, ya. Saya tuh sampai bingung, nih perasaan teorinya, kan teorinya, orang lebih melihat dibandingkan mendengar. Tadi kenapa Bunda memegang jidat? Karena apa? Melihat apa mendengar? Karena melihat. Ya, maka tadi kan saya buka dengan kalimat banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Ya, nah saya kira ya itu sudah cukup dalam metode pendidikan memberikan contoh. Ternyata tidak cukup Bunda. Ya, setelah memberikan contoh, ya, dan contoh ini akan diikuti ketika apa? Ketika kita bonding, terkoneksi sama anak kita. Anak kita sayang sama kita sayang sama anak kita, dan sayang itu ya terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Maka anak itu lebih mudah mencontoh kita. Yang jadi masalah adalah ya
anaknya tidak begitu sayang sama orang tuanya juga sering kesal sama anaknya, ya. Tapi orang tuanya pengen anaknya ngikutin kebaikan-kebaikan orang tuanya. Nah itu pentingnya kita mengubah diri sendiri dulu sebelum mengubah anak-anak kita. Karena apa? Karena ternyata energinya akan lebih besar ketika kita sudah mengubah lillahi ta'ala karena Allah, ya, baru anak-anak kita akan mulai pelan-pelan mengikuti kita. Kita bersabar aja, ya. Walaupun belum kelihatan tuh hasilnya, nggak apa-apa. Ketika hasilnya belum kelihatan, anak-anak kita kok belum berubah nih, saya sudah kasih contoh, saya sudah dekat sama Allah, tapi ternyata hati kita masih sering gelisah resah. Itu tanda-tanda kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja lakukan prosesnya, saling menasihatinya tetap dijaga, memberi contohnya tetap dijaga. Insya Allah anak-anak kita akan berubah menjadi lebih baik. Anak-anak kita bukan pohon cabai, tapi apa Bun? Pohon jati. Ya, nanti pas udah panennya Insya Allah udah lihat, Masya Allah ternyata anak saya itu hebat, kesadarannya berbeda dengan anak-anak seumurannya. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dilatih untuk sadar, bukan untuk nurut. Ya, untuk sadar, bukan untuk nurut, ya. Khair. Nah, pertanyaan berikutnya, yakinkah kita hari ini bahwa Allah Maha mengatur? Yakin, ya. Yakin nggak Allah itu mengatur anak-anak kita? Yakin nggak yang menggerakkan anak-anak kita itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Jadi Allah mengatur semuanya. Matahari dan bulan aja diatur oleh Allah, yang begitu besar luar biasanya, apalagi manusia. Semua akan beredar hingga waktu yang ditentukan. Semua sudah punya jalan masing-masing, Bunda. Anak kita tuh sudah Allah tentukan, ya, jalannya akan begini, ya, hidupnya akan begini. Nah, kita sebagai orang tua, ya, jangan ikut campur mengatur anak-anak kita. Loh, terus gimana caranya? Caranya yaitu dengan tetap melakukan surat Al-Asr tadi, polanya kitanya berdamai dengan waktu, tidak sedih dan tidak apa, Bun? Khawatir. Terus kita kuatkan iman kita kepada Allah, khususnya iman kepada takdir itu, ya. Kemudian kita beramal seikhlas mungkin, kemudian proses watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi proses itu bukan mengatur, ya. Saling menasihati, dan nasihat terbaik ternyata dengan cara bertanya. Ketika anak kita mau melakukan sesuatu, ya, kita tanya, kamu kenapa melakukan ini? Ya. Apa alasannya? Apa untungnya buat kamu? Menurut kamu ini berfaedah atau tidak? Ditanya saja. Ya, nanti insya Allah kesadaran anak kita akan bertumbuh. Nanyanya dengan penuh kasih sayang. Bukan seperti interogasi polisi kepada penjahat. Ya. Jika mereka berpaling, maka sadarilah bahwa kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajiban kamu, ya, tidak lain hanyalah menyampaikan. Yang suka mengawasi anak-anaknya, ya, hati-hati, ya. Kita nanti akan merasa apa ya, lelah sendiri ketika kita mengawasi anak-anak kita. Waktu kita habis untuk mengurusi sesuatu yang sudah pasti diurus oleh Allah gitu. Ya, lelah, ya. Misalnya secara tidak sengaja, misalkan Bun, ya, gini, anak muda nggak ngerokok. Ternyata nggak ngerokoknya di rumah tuh. Tapi di luar rumah ngerokok. Nauzubillah min dzalik. Ini contoh aja ya. Tapi ya itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Nah, suatu saat Bunda iseng, jangan-jangan anak saya ini ngerokok. Periksa, anaknya sedang pergi, tasnya diperiksa, di apa? Dicari-cari ada handphone dibuka-buka, jangan-jangan pacaran anak saya. Ternyata pas buka tas, di dalamnya ada bungkus rokok, udah habis sih rokoknya. Wah, Bunda di situ otaknya gimana kira-kira? Bahagia apa sedih?
yang bikin sedih itu anak yang merokok atau bunda yang nyari-nyari anak nih rokok atau enggak. Ya. Kalau kita mau jujur, kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Ya. Padahal kita nggak tahu anak kita merokok. Ya, bisa jadi anak kita berhenti dengan itu. Tapi karena ketahuan, malah bisa jadi menjadi-jadi. Kalau alam, kita nggak tahu proses yang sedang Allah siapkan. Buka-buka handphonenya, ya. Ya. Ternyata ada chat dari seorang laki-laki, anak bunda misal perempuan, ya. Di situ bunda marah-marah dan lain sebagainya. Di sini yang kadang-kadang kita sebagai orang tua berlebihan, yaitu mengawasi anak-anak kita. Padahal cukup Allah yang mengatur. Kadang-kadang kita lupa Allah yang melihat semuanya. Allah yang mengawasi semuanya. Allah yang menggerakkan semuanya. Matahari dan bulan saja Allah yang gerakin, apalagi manusia. Nah, kalau kita bercermin ke dalam diri kita sendiri, saya juga bercermin ke dalam diri saya. Waktu saya kecil, ya, waktu kita kecil, apakah kita nggak pernah berbuat salah, Bun? Berbuat salah. Apakah kita sering melanggar perintah orang tua kita? Sering. Dan ketika kita melanggar perintah orang tua kita, kita senangnya ketahuan apa nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Tapi kita setelah jadi orang tua, senangnya kalau anak-anak melanggar kita tahu apa enggak? Nah ini, kita kadang-kadang nggak fair, ya. Namanya aib itu nggak ada yang suka aibnya ketahuan, sama anak kita juga. Aibnya nggak suka ketahuan. Anak kita pasti punya aib. Sebagaimana kita pun punya aib. Ya. Maka anak kalau aibnya ketahuan, bisa jadi dia justru jadi merasa hina, merasa bersalah, malu, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa jadi meruntuhkan mentalnya. Ya. Tapi kalau tidak sengaja ketahuan itu beda cerita ya Bun ya. Nggak sengaja. Tiba-tiba anak kita dompetnya ketinggalan. Ya. Pas kita ambil dompetnya, ternyata kebuka dompetnya ada foto lawan jenis di sana. Misalnya pacarnya, ketahuan. Nah itu boleh ditanyakan. Karena memang Allah yang menghadirkan. Ya. Paham Bun bedanya ya? Karena itu bagian dari cara Allah membuat anak itu sadar. Bukan kita yang sibuk mencari kesalahan orang lain sampai lupa sibuk kesalahan diri kita sendiri. Yakinkah Anda hari ini bahwa kekuatan tawakal itu sangat dahsyat? Yakin ya? Dahsyat. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Ya, termasuk anak kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan mencukupkan. Allah akan cukupkan. Ini masalah iman kita sejauh mana kita mampu berserah bukan beresah. Bertawakal bukan bertakwal. Ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal. Ya. Jadi kalau Allah suka, Allah pasti nolong. Kalau kita ingin mengundang pertolongan Allah, kita harus mengundang rasa suka Allah kepada kita. Bagaimana Allah biar suka sama kita? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak terlalu ribet lah sama anak-anak kita. Kita mendidik. Ya, tugas kita mendidik, ya, mengajar, ya, menyampaikan, bukan memaksakan. La ikroha fiddin. Ya. Nah, pada konteks parenting, ya, apakah yang dimaksud dengan membulatkan tekad? Tadi kan ayatnya faiza azamta fatawakkal Allah. Jadi membulatkan tekad ini adalah bertahanlah untuk tidak mengatur dan mengusik apa yang sudah diatur, sedang diatur oleh Allah. Cukuplah tugas kita yaitu menerima kehadiran anak-anak kita, menasehati mereka. Kita ini nasehator bukan hidayator, ya. Merelakan, menyerahkan urusan anak kita kepadanya dan sibuk memperbaiki diri menegakkan aturan. Ya, itu yang kita lakukan. Ya. Oke, Bunda. So, menurut Anda, siapa yang mampu mengubah anak-anak Anda agar menjadi lebih baik? 1, 2, apa 3? Allah.
Jadi mindsetnya betul-betul penting kita berserah diri, berserah urusan kepada Allah. Jangan sampai kalau anak saya sekolahnya di MTS Taufiki pasti baik. Nah itu hati-hati mindset itu. Berarti kita udah bukan Allahus Somad, tapi apa? MTS Taufiki Somad. Ya jangan ya. Walaupun tentang pendidikan ya. Allah tempat bergantung. Mindsetnya penting dijaga. Niatnya penting dijaga. Walaupun secara ikhtiari ya tentu saja. Ini menjadikan MTS Taufiki ini adalah partner terbaik saya dalam mendidik anak-anak saya. Oke, baik. Nah, agar lebih mudah bertawakal kepada Allah, kita penting mengenal 3 unsur pengukir jati diri kita. Udah ya. Ini gambar apa, Bun? Kertas, pulau, boleh. Ada punya pendapat lain? Apa, Bun? Salju, boleh. Apa lagi? Peta, oke. Ada yang bilang pulau, peta, salju, ya. Tadi ada bilang apa? Ya macam-macam ya. Kita lihat nih, gambarnya satu, tapi komentarnya macam-macam, betul Bun ya? Ya, ini karena gambarnya nggak jelas. Jadi kalau hari ini hidup kita sering dikomentari macam-macam oleh orang lain, itu karena hidup kita nggak jelas ya. Ya. Nah, ketika diperjelas, gambar apa Bun? Sapi. Jelas ya Bun sekarang mah ya. Ya. Oke ya. Paham ya? Oke ya. Nah, penting kita memperjelas jati diri kita supaya apa? Supaya mudah bertawakal kepada Allah. Oke. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan afidah, hati nurani atau kesadaran. Tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Allah menciptakan kita dari 3 unsur, ada tanah, ada air, ada ruh. Tanah kelihatan nggak Bun? Kelihatan. Ruh kelihatan? Enggak. Nah air ini tengah-tengah Bun, antara kelihatan dan nggak kelihatan. Ya. Jadi ada 3 unsur. Ya. Nah ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jiwa. Oke, ya. Nah jiwa kita ini ada di tengah nih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jiwa ini soul, ruh itu spirit, tubuh ini adalah body. Ya. Ya. Ada body, ada soul, ada spirit, ada tubuh, ada jiwa, ada ruh. Tadi saya menyampaikan surat Al-Fajr ayat 27 ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, jiwa kita ini selama hidup lebih dekat sama ruh apa tubuh kan gitu. Nah, seorang pendidik yang baik, orang tua yang baik adalah jiwanya yang lebih dekat sama ruh dibandingkan tubuh. Nikmatnya lebih nikmat aktivitas rohani atau tubuhi jiwa kita. Bun, yang bisa bersih, yang bisa kotor, ruh apa jiwa? Jiwa. Yang bakal mati, ruh apa jiwa? Jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Yang nanti bertanggung jawab di akhirat, ruh apa jiwa? Jiwa. Semuanya jiwa pun, ya. Jiwa yang bertanggung jawab. Nanti jiwa yang akan merasakan surga atau neraka itu jiwa. Ya, karena ruh itu tiupan ilahi pasti bersih. Pasti benar, ya. Gak perlu tanggung jawab. Jiwa yang bertanggung jawab, ya. Yang perlu disempurnakan jiwa apa ruh? Jiwa. Ruh mah gak perlu disempurnakan, sudah sempurna. Maka ayatnya surat Asy-Syams itu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya gitu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jiwa. Nah, tanyakan jiwa kita sekarang ini lebih dekat sama ruh apa tubuh gitu. Supaya pendidikan anak-anak itu akan lebih jelas. Lebih nikmat mana aktivitas rohani apa tubuhi? Bunda lebih nikmat mana, ngaji apa ngopi, Bun? Kalau lebih nikmat ngaji ya, tapi nggak lupa ngopi gitu ya, itu berarti jiwanya lebih dekat sama ruh, Bun. Ya, jiwanya lebih dekat sama ruh. Lebih nikmat mana, Bun? Sholat apa istirahat? Dua-duanya nikmat ya. Oke. Lebih nikmat mana? Ya, punya suami yang penuh kasih sayang atau suami yang penuh kasih uang? Dua-duanya. Ya. Nah, jiwa kita ini ya kalau dekat sama ruh ya lebih suka punya suami yang penuh kasih sayang, tapi nggak lupa ngasih uang. Jadi ruh ini perkara akhirat ya, tubuh perkara dunia. Maka kata Allah ya, kejarlah kebahagiaan akhiratmu tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, jiwa yang dekat sama ruh namanya jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang dekat sama tubuh jiwanya tegang. Ibu mendidik anak banyak tenangnya banyak tegangnya, Bu? Bu? Ibu kalau lihat anak-anak ibu itu banyak tenangnya apa tegangnya tuh? Kelihatan kalau udah tegang itu masalah tubuh biasanya tuh ya. Ya. Kalau ini semakin bahagia, kalau dekat tubuh semakin bahaya. Ya. Ibu merasa dalam mendidik banyak bahagianya atau merasa banyak bakal bahaya nih? Bahagia ya, alhamdulillah. Ini semakin selamat, ini semakin gawat. Ibu dalam mendidik anak ibu merasa, gawat nih zaman sekarang sering gitu, atau apapun zamannya anak saya pasti selamat bersama Allah. Biasanya yang mana, Bu? Masya Allah, soleh-solihah semua di sini ya, ibu-ibunya ya. Nah, ini semakin bertawakal, kalau ini semakin mengawal. Ya. Ibu banyak tawakalnya, banyak mengawalnya, Bu, sama anak-anak. Pasti lelah, Bu, kalau banyak mengawal, pasti ya, capek. Ya. Ngedidik anak itu kenapa capek? Karena ngawal, ya. Ngawal ya. Dan kita ini banyak nggak sabarnya kadang-kadang sebagai orang tua ya, banyak nggak sabarnya. Anak kita nggak makan sayur, kita stres luar biasa ya. Ya. Padahal kan dalam ilmu kesehatan sayur sendiri kan banyak plus minusnya ya. Stres luar biasa ya. Iya. Nah, maka dalam surat 28 ayat 77, surat berapa, Bu? 28. Surat berapa itu? Surat apa? Al-Qasas ya, surat tentang kisah ya, ayat 77. Allah berfirman, kejarlah kebahagiaan akhiratmu dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Dalam mendidik juga begitu, kejar akhirat, fokus akhirat, yang jangan lupa dunia itu. Sekarang relatif terbalik, cari dunia, jangan lupa akhirat, kan gitu. Coba yang jangan lupa biasanya urusan akhirat apa dunia, Bu, kita? Kalau sama anak-anak, kamu ini gimana sih? Main terus, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Pasti yang jangan lupa urusan akhirat, seringnya begitu. Nah, yang benar itu kata Quran, yang jangan lupa itu harusnya urusan dunia. Jadi ibu negur anak itu, nak, mama lihat kamu ini gimana sih? Ngaji lagi, sholat lagi, jangan lupa main. Gitu, Bu ya. Jangan lupa urusan dunia, jangan lupa itu. Nah, ini semakin mudah bertawakal. Nah, kapan-kapan lah kalau mau pengajian jiwa lebih dalam, ada nanti tema tazkiyatun nafs ya. Cuman ini sebagai gambaran ya. Jadi dalam diri kita ini, dalam jiwa kita ini ada yang terlihat visible side, ada yang invisible side, yang tidak terlihat. Ya. Tadi diwakili yang terlihat oleh apa?
tanah, yang tidak terlihat diwakili oleh ruh. Nah, yang tengah-tengah berarti apa tadi? Air. Nah, ya, ada tanah, ada air, ada ruh. Allah tiupkan ruh ya, ke dalam tubuh yang ada jiwanya di dalamnya nantinya. Ya. Nah, ketemu jiwa. Ya. Ada tubuh, body, jiwa, soul, ruh, spirit. Ya. Jiwa bahasa Arabnya nafs, tubuh itu jasad, ruh ya ruh. Ya. Ketika kita pahami ruh ini apa? Kehendak ruhani, bawaan dari akhirat. Kalau tubuh ini kehendak jasmani, bawaannya dunia. Ya. Ketika ruh ditiupkan di surat As-Sajdah yang saya bacakan tadi, surat 32 ayat 7 sampai 9, ya, maka aktiflah hati nurani, afidah, atau bahasa lainnya dimensi bawah sadar. Ya, di sini juga ada aktif mewakili pendengaran dimensi sodar dan mewakili penglihatan dimensi kolbu. Ya, penglihatan, pendengaran, dan fuad. Jadi dalam Al-Quran tuh hati itu ada 3 model, ada fuad, ada kolbu, ada sodar. Yang paling populer hati itu disebutnya apa, Bu? Kolbu. Ya. Tapi hati yang paling luar dan meliputi itu sodar. Yang dimana di dalam sodar itu yang bahasanya dekat sama tubuh, itu setan banyak mengganggu. Yuwaswisu fi sudurinas, yang membisik-bisikan di sodar-sodarnya manusia, di dadanya manusia. Terjemahannya sodar itu dada, di Quran itu seringnya begitu, Bu. Kolbu diterjemahkan hati, fuad diterjemahkan hati nurani. Kalau terjemahan di Depaknya, Bu, ya, sodar itu dada. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Alam nasroh laka sadrok, sadrok, ya. Jadi begitu, Bu, ya. Ada sodar, ada kolbu, ada fuad. Nah, yang tengah-tengah ini kolbu, yang bisa bolak-balik. Kolbu itu artinya kan salah satunya bolak-balik. Kolbu ini kadang cenderung ke ruh, kadang cenderung ke tubuh. Ya. Nah, kolbu yang bawahnya tubuh namanya jantung, Bu. Jadi kualitas hati, kualitas jiwa kita kelihatan dari detak jantung kita. Kalau detak jantungnya deg-deg itu berarti jiwanya gelisah. Tapi kalau detak jantungnya deg, 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 berarti tenang. Tapi kalau nggak ada detakan, mati, Bu. Ya. Sangat tenang ya jantung. Nah, jantung dalam bahasa kolbu, dalam bahasa yang invisible, yang tidak terlihat itu namanya akal, Bu. Akal. Ya, kolbu itu juga punya makna akal. Maka dalam Quran itu disebut surat 7 ayat 179, dia memiliki kolbu tapi tidak memahami, begitu, Bu. Ya. Kolbu itu akal. Ya. Nah, dari sini ada 5 kecerdasan yang muncul. Ada physical quotient yang paling fisik, ada intelligent quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient, ada ruhani quotient. Physical quotient sifatnya terlihat, IQ terukur, EQ terasa, SQ terikat, RQ terlepas. PQ penampilan, IQ pikiran, EQ emosi, SQ keyakinan, RQ keikhlasan. Ibu mendidik anak-anak Ibu di ranah mana yang paling sering? Penampilan, ya. Ibu lebih suka punya anak yang ganteng, yang pinter, yang penyayang, yang pede, atau yang bertakwa? Tuh, ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat diri kita, sedekah aja. Kamu kenapa sedekah? Biar dilihat orang. Berarti sedekahnya di mana, Bu? Penampilan. Iya. Kamu kenapa sedekah? Lumayan, Kang Sin, sedekah 100.000, baliknya bisa 1 juta nih. Berarti apa, Bu? Pikiran. Kamu kenapa sedekah? Kang Sin, saya senang bantu orang lain, bahagia rasanya. Berarti apa itu? Emosi.
Kamu kenapa sedekah? Kang Sen, sedekah sudah menjadi bagian dari hidup saya. Sehari aja saya nggak sedekah, rasanya ada yang kurang, Kang Sen. Ya, saya udah ngiket banget lah sedekah itu. Ya, yang mana tuh Bu? Keyakinan. Kamu kenapa sedekah? Kang Sen, uang ini milik Allah. Ada hamba Allah yang membutuhkan juga, Allah yang gerakkan. Tangan saya bergerak pun bukan saya yang sedekah, sebetulnya Allah, saya cuma alat dari Allah. Yang mana tuh Bu? Nah, sudah berlepas. Nah, Ibu sedekahnya yang mana nih Bu? Ibu dulu menikah karena apa Bu? Cinta. Berarti yang mana kalau cinta Bu? Emosi. Ya. Kamu kenapa nikah sama dia? Ganteng Kang Zen. Dia tampan. Oh, berarti apa? Penampilan. Kamu kenapa nikah sama dia? Pinter orangnya Kang Zen. Apalagi kita sama-sama turbo. Apa itu turbo? Turunan Bogor ya. Lah emang kenapa? Ya pulang kampung ngirit Kang Zen. Oh, berarti apa itu? Terukur ya. Kamu kenapa nikah sama dia? Cinta, saya sayang sama dia Kang Zen. Ya, itu berarti apa? Emosi ya. Kalau keyakinan, kamu kenapa nikah sama dia? Kang Zen. Ya. Sebetulnya dulu ada 7 kandidat ya. Tapi saya nggak mau milih berdasarkan hawa nafsu saya Kang Zen. Akhirnya saya ya datang kepada dia ya. Saya sampaikan kepada dia bahwa saya datang ke sini hasil istikharah. Nah, kira-kira itu yang mana Bu? SQ? Oh bukan, keikhlasan. Karena dia milihnya bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kalau yang keyakinan tuh begini, yang ditanya sama Nengnya, Akang kenapa pengen nikah sama Neng? Neng, sejak Akang ketemu Neng, Akang yakin Neng tuh pasti jadi istri Akang. Tuh, keyakinan tuh gitu. Akang tanpa Neng gak lengkap, Neng tanpa Akang gak sempurna. Ya. Loh buktinya apa Kang? Neng, Akang sudah sholat istikharah itu yang keluar nama Neng. Ya, sekarang Neng coba sholat istikharah pasti yang keluar nama Akang. Nah, itu keyakinan tuh begitu Bu. Ya, agak beda, pede dia Bu. Tapi Kang kalau yang keluar bukan nama Akang gimana? Neng, makanya sholatnya yang khusyuk. Ya. Gimana caranya nama Akang sampai keluar? Gitu Bu ya. Oke ya, maksa. Sama ya. Ibu ya menyekolahkan anak-anak Ibu di MTS Taufiki ini karena faktor apa Bu? Banyaknya. PQ, IQ, EQ, SQ apa RQ? Oke. Hati-hati ya. Nah, bingung ya. Ibu suka nanya anak Ibu udah sholat belum? Suka nanya Bu sama anak Ibu Bu? Nah, itu kalau Ibu nanya, Nak udah sholat belum? Jawabannya sudah atau belum. Berarti itu nanya di ranah PQ Ibu, penampilan doang. Tapi Ibu kalau nanya, Nak paham nggak tadi sholatnya? Mananya? Paham. Berarti di mana? IQ. Nak gimana sholatnya tadi? Gimana sholatnya, seneng nggak? Itu berarti apa? IQ. Nah, nih kita lihat pertanyaan kita pun bertahap. Oke ya, baik ya. Nah sekarang ya kita akan masuk sesi pertanyaan ya. Sebelumnya ya kita perkuat sedikit lagi. Ada karakter, ada kepribadian, ada apa? Keahlian. Keahlian itu skill. Kalau kepribadian dan karakter itu soft skill. Ya. Nah ini mencontohkan, ini memikirkan, merasakan, mempercayakan, mentawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, syukron Kang Zen. Khair. Kepada ibu-ibu silakan yang langsung bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau tanya nih,
Ini antara ridho dan pasrah itu bedanya di mana ya Ustaz? Takutnya tipis banget gitu. Itu aja sih Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz izin sekalian beberapa pertanyaan bisa? Oke ya. Sampai Nanti 3 tolong gitu. dibantu saya pertanyaannya diingatkan ya. Iya. Ya. Ada lagi? Oh, ya. Kalau sambil menunggu bisa dijawab, Ustadz? Ya, baik, ridho itu ya menerima dengan hati senang dan lapang tuh ridho namanya tuh. Ya, menerima dengan hati senang dan lapang. Kalau pasrah itu menyerahkan dengan hati senang dan lapang gitu. Ada menerima, ada menyerahkan. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kalau ridho itu kita menerima ketetapan Allah, ya. Kalau pasrah itu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya udah saya pasrah deh kalau gitu. Tapi ini pasrah yang positif ya. Ya, karena kadang-kadang pasrah juga diartikan negatif yang mananya menyerah. Karena menyerah itu ada dua, ada menyerah kepada keadaan, ada menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Allah itu namanya berserah atau pasrah tadi ya. Jadi saya tadi menjelaskan arti dari pasrah secara positif ya. Pasrah itu menyerahkan urusan kepada Allah. Sehingga hati kita rasanya tenang, lapang dan senang tuh hati itu. Jadi kalau habis pasrah kita tegang berarti belum pasrah. Ya. Pasrah itu tenang. Ya. Dan pasrah itu tidak memutus ikhtiar. Udah pasrah, nggak usah ikhtiar, itu bukan pasrah. Jadi ikhtiar itu harus dalam sambil menyerahkan urusan, sambil pasrah. Makanya orang yang keluar rumah baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata. Jadi dengan nama Allah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, pasrah, mempasrahkan urusan kita kepada Allah. Jadi pasrah itu dari awal, pasrah sambil ikhtiar, sambil terus dilingkupi pasrah sampai ujung pasrah terus, sambil ikhtiar, begitu. Iya, jadi pasrah jangan dimana yang berhenti berikhtiar, itu salah makna nanti. Jadi itu, wallahu a'lam. Ada lagi Ibu? Sambil menunggu izin bertanya juga, Ustaz. Silakan, Bunda. Tadi sangat menarik sebenarnya, pendidik yang mendasar itu adalah bangun kesadaran. Ya. Di sini tadi saya catat kurangi perintah, kurangi larangan, hindari marah dan perbanyak bertanya. Ya. Bagaimana tips atau teknisnya gitu ya, Ustaz? Kalau biasanya kita banyak perintah atau sering marah, untuk mengubah agar bisa menjadi banyak pertanyaan itu teknisnya gimana? Secara teknisnya ya, Ustaz. Ya. Baik, kalau bicara teknis ya, pertama kita awali kita ini melakukan sesuatu udah sadar, itu yang penting. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena terpaksa. Kalau kita masih melakukan sesuatu karena terpaksa, kita agak susah mengarahkan anak-anak kita untuk sadar. Kita sendiri nggak sadar gitu, ya. Jadi kita sholatnya sudah sadar, ya. Makan minumnya juga sudah sadar, tidurnya juga sudah sadar. Supaya apa? Supaya energi kita ketika bertanya itu sudah diiringi kesadaran, sudah terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa sederhananya sadar itu mindfulness atau kekinian dan kedisinian. Jadi ibu misalkan sedang ngaji sekarang, sadar sedang ngaji, ibu di sini, tubuhnya di sini, pikirannya di sini ya, jiwanya di sini. Tapi ada orang sedang ngaji, tubuhnya di sini, tapi pikirannya mungkin di kamar sedang tiduran. Aduh enak kalau tidur, kan gitu misalkan ya. Nah itu nggak sadar ya. Jadi kalau bicara langkah-langkah kesadaran secara teknisnya ya, bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang kurangi perintah, bukan tidak boleh ya. Sekali lagi kurangi perintah, kurangi larangan, baru hindari marah dan perbanyak bertanya ya. Kalau bicara teknisnya ya, pertama kitanya udah punya mental kesadaran yang bagus dulu. Kedua baru kita bangun mental bahwa anak kita itu ya bisa menjadi lebih baik. Jadi kita harus husnuzon kepada anak kita. Jadi kalau kita
bertanya dengan suzon, itu namanya integrasi tadi ya. Kita bertanya dengan husnuzon, berbaik sangka, anak kita bisa berubah. Baru teknik bertanyanya ya, kalau secara umum untuk mengubah itu secara umum namanya libat. Ini secara umum ya. Tapi secara tidak umum, secara khususnya per kasus seperti tadi tuh, anak sedang duduk di atas meja ya, ditanya dulu sedang apa nak, kan itu ya. Kita udah tahu dia sedang duduk, tapi kita tanya sedang apa nak, masa bu guru nggak lihat misalkan begitu ya. Aku kan sedang duduk. Pinter, kamu duduknya di mana ya, itu bahasa komunikasi ya. Cuman kalau mau tahu teknik umumnya ya, yang tidak per kasus itu namanya tekniknya libat. L, latar belakang, lihat latar belakangnya, dia sedang apa, kenapa begitu, latar belakang. I, ya inginnya apa dia, libat. I, B, butuhnya apa, ada ingin ada butuh ya. Jadi butuh itu adalah keinginan yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan jadi masalah, itu namanya butuh. Jadi kalau hanya ingin saja belum tentu butuh ya. Ibu tahu kan bedanya keinginan sama kebutuhan Bu ya. Makan sepiring butuh, habis makan terus ngebaso ingin, nah gitu Bu ya. Ya. Menikah butuh apa keinginan Bu? Kebutuhan ya, harus kebutuhan yang walaupun ada unsur keinginannya. Tapi laki-laki pengen nikah lagi atau butuh nikah lagi? Ingin kan, itu kan beda ya, ada ingin ada butuh, biasa ingin ya, ada butuh ada ingin, itu beda ya. Nah ditanyakan latar belakang, lib, I-nya ingin, B-nya butuh. Nah diperkuat lagi kalau untuk kasus-kasus tertentu, tanya B, bahaya. Emang bahayanya apa sih, resikonya apa sih kalau kamu nggak melakukan itu ya. Ya ini untuk teknik coaching yang lebih dalam lagi ya, bahaya resikonya. Kemudian A, action. Nah terus kamu sekarang mau ngapain? Kalau tadi anak tadi bahaya dan sebagainya nggak ditanya Bu, langsung terus kamu sekarang mau ngapain, kan itu ya. Pindah Bu guru, kan gitu. Kapan pindahnya? Sekarang pindah dia kan. Itu aksi ya. T-nya tekad. Tekad itu kapan dilakukannya, komitmen. Itu. Jadi libat ya. Latar belakang, ingin, butuh, bahaya, aksi ya, tekad. Nah itu. Kalau bicara teknik begitu ya. Kalau bicara per kasus ya di ini aja, nggak harus semuanya harus libatnya ternyatakan ya, dilihat per kondisi aja. Nah kita butuh kesadaran untuk itu. Masalahnya kitanya harus sadar dulu, makanya kalau kitanya masih terpaksa ya agak tidak mudah ya. Menjalankan agama masih terpaksa, sholat masih terpaksa, ini emang tidak mudah. Jadi emang kembali ke kita ya. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati, baru tuh watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nah yang jadi masalah kita kadang-kadang maunya langsung watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Gitu ya Bunda ya. Baik, syukron Ustaz. Ada pertanyaan dari online ini Ustadz, saya bacakan ya. Bagaimana batasan bertanya dengan interogasi? Karena kadang anak-anak menjawab seadanya, dan bagaimana meyakinkan diri kalau anak kita memang berkata jujur? Ya, baik ya. Pertama tadi harus husnuzon kita. Kita harus yakin anak kita berkata jujur. Kitanya harus sayang sama anak kita ya. Kalau kitanya punten curiga, sunguzon ya sama anak kita, anak saya kayaknya bohong nih dan sebagainya ya. Nah ini susah ya, nggak bisa diterapkan. Berarti kita seperti gak yakin Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Toh nggak masalah kita dibohongin, tapi Allah mungkin nggak dibohongin Bun, enggak ya. Dan kita itu ketika kita jadi anak nih, ketika kita jadi anak terus kita berbuat salah, terus orang tua kita nanya-nanya kita pasti pengennya bohong. Kenapa? Karena aib itu ditutupi, sunatullahnya begitu. Sunatullahnya itu aib itu ditutupi. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa aib itu memang fitrahnya ditutup, kenapa kita pengen membongkar aib anak kita gitu? Udah aja anak kita nggak ngaku ya, husnuzon aja. Yang penting dia berubah jadi lebih baik. Ya. Jadi dalam diagram David R. Hawkins itu ada diagram namanya memaafkan itu yang betul tanpa syarat. Ada orang tua yang memaafkan anaknya dengan syarat.
Nah, kamu mama maafin sekarang, tapi janji ya kamu nggak ngulangin lagi. Itu namanya memaafkan dengan syarat. Itu ternyata energinya rendah. Secara ilmu energi ya, kapan-kapan lah insya Allah ya. Tapi orang tua yang mengatakan, nah, mama sayang sama kamu, mama maafin kamu pasti lebih baik ke depannya. Itu doa, ya. Jadi bahasanya itu sayang. Nah, untuk bahasa sayang ya perlu dipahami bahasa sayang atau bahasa cinta. Mungkin pernah belajar nggak di sini, wallahu alam. Jadi bahasa cinta itulah yang membuat terbonding ya, terkoneksi antara orang tua sama anaknya. Jadi kita nggak bisa mengcoach atau bertanya secara tepat kepada anak-anak kita kalau tidak tercipta bahasa cinta antara orang tua dan anaknya. Ya, maka saya tadi sampaikan terkoneksi dulu orang tua sama anaknya. Kadang-kadang kan anak-anak jawab seadanya kan. Anak-anak jawab seadanya itu bisa jadi karena anak itu belum terkoneksi sama orang tuanya. Ya, jadi ketika orang tuanya bertanya dia merasa diikut campuri ya dan lain sebagainya begitu. Oke, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa langsung diterapkan tapi terus direnungkan Bunda, direnungkan, dipelajari lagi, dipahami, dipraktekkan sedikit demi sedikit, harus sabar ya. Bertanya. Nanti ya saya juga sama. Ilmunya tahu pas bertanya salah cara bertanyanya. Oh iya. Kok anak saya kesinggung ya ditanya gitu kan. Kita ya learning by doing istilahnya Bunda ya. Tapi sudah punya konsep, oh konsepnya libat nih, konsepnya nih. Nah, setelah itu kita learning by doing, ya. Oke, begitu, Bunda. Baik, Ustadz. Ada lagi, Ibu? Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya, Ustadz? Masih ada waktu 5 menit ya. Ini sebenarnya PR kita ya, Ibu ya. Boleh, silakan bertanya. Oh iya, ada yang meminta izin untuk meng-share yang di Infocus tadi, apakah berkenan dibolehkan Ustaz? Oh boleh. Nanti minta ke Ustaz Taufik aja. Ya. Udah di-share ke Ustaz Taufik tadi. Ada lagi? Mungkin satu ya Ustaz sebagai mungkin nanti dengan kesimpulannya juga. Ya. Bagaimana cara menghadapi anak milenial ya Ustaz zaman sekarang? Kadang kita udah menasehati atau dengan teknik yang lembut gitu ya, menghindari marah juga, mereka balik menjawab gitu, bahkan bertanya kembali gitu kepada orang tuanya. Bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang, Ustaz? Kadang banyak alasan atau balik bertanya gitu, yang akhirnya menjadikan orang tua keluar amarah gitu ya, Ustaz ya. Ya. Insyaallah ya. Baik ya Bunda, terima kasih pertanyaannya. Menghadapi anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial ini berarti anak-anak di zaman milenial, karena milenial itu usia 27 tahun ke atas ya. 27 sampai 43 kalau nggak salah itu usia milenial ya. Di bawahnya itu kan generasi Z ya. Ya. Di sini anak-anak Bunda mungkin Gen Z yang sekolah di sini nih, ya. Generasi Z yang hidup di era milenial, ya. Era milenial. Kenapa disebut era milenial? Karena memang sekarang yang banyak menguasai politik dan perekonomian orang-orang yang di era milenial. Politik, perekonomian, ya, usaha itu di era milenial. Oke. Bagaimana menghadapi mereka? Nah, kita pahami dulu, ya. Sebelum menghadapi sesuatu, kita pahami sesuatu itu, gitu. Apa sih anak-anak milenial? Nah, ini saya buka sedikit nih ya, biar tidak anak milenial nih. Maaf Ustadz, Ya. mungkin saya ini lagi, maksudnya anak milenial maksudnya ini nggak tahu benar atau salah, tapi yang anak yang sibuk dengan gadgetnya, banyak rebahan gitu ya, suka mengulur-ngulur waktu itu, seperti itu. Ya betul ya. Iya. Jadi memang milenial itu anak-anak yang kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dilihat di sini ya,
Kita lihat tadi lihat kadarnya dulu kan, dalam takdir itu ada kadar tadi ya. Kadar itu ada baik ada buruk. Nah ini yang kita hadapi anak-anak yang seperti ini nih, dia punya positif punya negatifnya. Tadi kan yang disebut sama Bunda itu kan negatif semua tuh, 3 tuh. Ya. Nah semua makhluk hidup punya positif punya negatifnya. Duma itu dunia maya ya. Nah, positifnya akrab dunia maya ya, medsos ya, game online ya secara positif juga ya. Nah, negatifnya malas berproses, pasti ada efek keseimbangannya. Positifnya dia booming informasi banyak banget, betul ya. Ya. Tapi karena banyak informasi akhirnya jadilah labil, mudah terpengaruh pornografi dan lain sebagainya. Nah ini positif negatifnya perlu kita pahami. Oh begini nih anak-anak zaman sekarang nih, ya kita sadari. Jadi kita bisa husnuzon kalau apa? Kalau lihat sisi positifnya, Bunda. Tapi kalau lihat sisi negatifnya, yang ke bawah husnuzon apa suuzon? Suuzon ya. Lihat bunga mawar ya, lihat bunganya bukan lihat durinya. Lihat bunganya harum, indah, menawan, romantis ya. Lihat durinya tajam, tertusuk, berdarah, tetanus, amputasi, mati ya. Sama, kenapa dari tadi saya katakan husnuzon dulu. Nah ini karena ini penting. Kita hanya bisa husnuzon kalau kita sudah tawakal kepada Allah, tahu Allah yang gerakan anak kita. Ya, cara menghadapi mereka, kitanya husnuzon dulu sama mereka. Nah itu maksud saya. Ya. Tapi mereka malah balik bertanya sama kita, husnuzon, oh berarti mereka kritis, memang anak milenial begitu gitu. Yang husnuzonnya terus ya, terus saja husnuzon ya. Ya. Kenapa kita marah? Karena kita sudah nggak husnuzon lagi gitu. Kita udah ini anak nggak bener ini. Ya, kita nggak husnuzon lagi. Ya. Jadi kembali ke konsep tadi awal ya, yaitu kita husnuzon kepada anak-anak kita ya, mau anak milenial dan sebagainya. Nah, kita lihat positifnya. Oh dia positifnya berpikiran terbuka, berarti anak kita ini terbuka. Kita bisa tanya dari hal-hal yang dia sukai ya, dia sukanya apa, kita tanya. Tapi itu nggak mudah, memang nggak mudah. Saya nggak bilang mudah ya, nggak mudah. Kenapa? Karena yang kita bangun kesadaran, bukan kenurutan. Ya, membangun kesadaran itu tidak mudah. Ya, tetapi pahalanya besar ya, pahalanya besar, manfaatnya juga besar. Yang bertumbuh dewasa bukan hanya anak kita, tapi kita juga bertumbuh dewasa. Nanti sampai suatu level kita ini menjadi nggak baperan lagi sama anak kita, nggak baperan, nggak basian, nggak bapikan tadi ya, tidak terbawa perasaan, terbawa emosi, terbawa pikiran ya. Kenapa? Karena memang jiwa kita ini sudah bertumbuh tuh, udah bertumbuh. Jadi nggak nyaman sama anak-anak kita. Husnuzon aja bawaannya ya. Suuzonnya sedikit muncul sekali-kali itu manusiawi, tapi husnuzonnya jauh lebih besar ya. Dan anak kita itu merasakan energi husnuzon kita. Ketika dia tahu orang tuanya husnuzon, cinta, sayang, tulus, insya Allah anak-anak kita menjadi lebih baik, lebih peduli ya. Insya Allah ya. Gitu mungkin jawaban singkatnya Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik Ustaz, syukran. Afwan. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan Ustaz. Ya, khair. Baik, kita tutup berarti ya. Dari saya cukup ya. Demikian saya kembalikan kepada Bunda Yulia. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.